Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Ini insya Allah adalah pertemuan. Insya Allah ini adalah pertemuan kita. Pertemuan, mungkin saya akan sebut dengan pertemuan spesial. Karena pertemuan ini itu mungkin lebih panjang daripada pertemuan-pertemuan biasanya. Di mana pertemuan-pertemuan biasanya mungkin hanya setengah jam atau kurang dari itu. Tapi kalau ini mungkin juga ya bisa lebih daripada itu. Karena kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya berusaha meningkat pembahasannya agar tidak melebihi waktu yang telah digariskan. Tapi kalau di sini saya ingin mencoba untuk menyampaikan lebih nyantai, lebih luas, sehingga waktunya kita akan berikan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembahasan berkaitan dengan contoh dan praktek. Pembahasan berkaitan dengan contoh dan praktek ini adalah salah satu pembahasan yang bagi saya pribadi itu adalah cukup ngeselin. Kenapa? Karena saya pribadi termasuk orang yang ketika mempelajari suatu hal itu ingin atau lebih suka dengan model ilmu-ilmu terapan. Ilmu-ilmu yang memang bisa dipraktekkan. Ilmu-ilmu yang memang ada wujudnya. Contohnya seperti ilmu matematika, karena ilmu matematika kan tentu saja dipraktekkan. Bukan sekedar, oh kita tahu gitu. Bukan sekedar untuk, oh ya, tapi ada istilahnya prakteknya dan penggunaannya. Dan yang seperti itu lebih masuk ya, karena pengulangannya lebih banyak. Ketika kita mempraktekkannya, dengan kata lain kita harus mengulang apa yang sudah kita dapatkan. Dan menurunkannya pada maka eh, Al-Fakir atau saya sendiri lebih suka sebenarnya dengan ilmu-ilmu terapan. Berangkat dari situ, ketika dulu ya, saya pribadi itu mempelajari ilmu mustalahul hadis, bisa dibilang pada saat pertama kali mempelajarinya itu tidak tidak serak gitu. Kenapa tidak serak? Karena eh, ilmu tersebut itu hanya berputar-putar pada teori gitu. Misalkan hadis sahih itu syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hadis ahad seperti ini. Hadis mutawatir seperti ini. Hadis marfu ini. Hadis mauquf ini. Hadis munqati', mu'dal, dan yang semacamnya itu kita tahu. Kita diajarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Teorinya, pengertiannya, dan mungkin di beberapa kitab itu disebutkan contohnya. Ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Hanya saja kalau kita lihat di contoh-contoh yang ditemukan ya, yang kita temukan di dalam buku-buku mustalahul hadis, beberapa banyaknya kalau buku Turos itu memang contoh yang ada, contoh yang terjadi, contoh yang sesuai dengan realita, ada wujudnya gitu. Bukan contoh seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini, ini contoh yang saya pakai. Benar, ini istilahnya teori. Tapi secara tidak langsung dia contohnya juga. Hanya saja contohnya ini itu kayak nomor satu, rawi nomor satu, yang entah namanya siapa, kita namakan misalkan Ibrahim, yang kedua misalkan kita namakan Ismail, yang
ketiga Yahya, yang keempat Zakaria misalkan. Ini bukanlah contoh yang hidup. Ini contoh yang ya udah seadanya. Yang penting sesuai dengan teorinya. Gitu. Tapi itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah, hanya saja yang kemudian menjadi iskal, yang menjadi permasalahan dulu adalah, oke kita sudah tahu, kita sudah paham teorinya, kita sudah dapat contohnya. Sekarang pertanyaannya mana gitu hadisnya. Nah, gimana kita mau mempraktekkan teori ini? Gitu. Apakah hanya sekedar tahu, oh bahwasanya hadis munqati itu yang seperti ini. Terus maksudnya dengan kita tahu seperti itu, apa tujuannya dan apa yang bisa kita lakukan? Ada nggak tempat untuk mempraktekkan pengetahuan dan menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan ini? Nah, itu yang kemudian dulu menjadi istilahnya menjadi masalah. Gitu. Kenapa? Karena ketika belajar dan hanya mendapatkan teori saja, itu akhirnya aduh ini kayak nggak paham padahal sebenarnya paham cuma kayak nggak paham gitu karena nggak seru karena kita udah tahu nih hadis munqati seperti ini, hadis sahih seperti ini, hadis dhaif seperti ini, cuma mana prakteknya sekali kan, ya mana prakteknya. Benar, prakteknya memang salah satunya adalah dengan kita misalkan membaca buku-buku hadis, gitu ya. Dengan membaca perkataannya para ulama. Misalkan kita menemukan sebuah hadis, terus di bawahnya ada komentar para ulama, bahwasanya hadisnya ini itu munqati. Hadisnya ini misalkan itu mursal. Hadisnya ini misalkan dhaif. Hadisnya misalkan sahih atau hasan. Iya, secara tidak langsung itu eh, adalah praktek juga gitu. Karena dengan kita melihat para ulama menggunakan istilah tersebut, kita berusaha mengingat apa yang beliau maksud dengan hadis ini, apa yang beliau maksud dengan perkataan ini. Hanya saja, hanya saja pada saat itu saya pribadi ya kurang puas gitu dengan yang semacam ini. Pengen kan tujuan utamanya untuk belajar hadis ini adalah untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif gitu. Ada nggak kira-kira hadis nih yang istilahnya masih kosong gitu loh, belum para ulama belum memberikan komentar sama sekali. Terus ya udah akhirnya kita dengan apa yang sudah kita ketahui bisa nggak ya kita mensahihkan, menilai bahwasanya hadis ini sahih atau menilai hadis ini dhaif atau memberikan hukum yang lainnya. Dulu ekspektasinya seperti itu. Meskipun ternyata di awal-awal memang tidak diberikan hal tersebut. Itu karena memang di awal teori. Baru nanti ketika mau praktek itu sebenarnya cukup panjang. Karena ada beberapa ilmu-ilmu lain yang diperlukan agar bisa sampai kepada tahap tadi, tahap eh, bisa menilai sebuah hadis apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Ya, ilmu-ilmu lain tersebut tidak hanya ilmu mustalahul hadis, tapi juga ilmu seperti ilmu takhrij, ilmu dirasat asanid, ilmu rijal, ilmu ilal, dan lain-lain. Meskipun sebenarnya semua ilmu-ilmu tadi itu sudah ada cikal bakalnya di dalam ilmu mustalah hadis yang sedang kita pelajari ini. Ada istilahnya isyarat-isyarat ke hal-hal tersebut, tetapi tidak dibahas secara rinci. Nah, makanya di sini eh, saya nggak ingin ketika saya mencoba mengajar, saya tidak ingin para peserta di sini atau ustadz dan ustadzah sekalian di sini itu mendapatkan masalah yang sama. Meskipun mungkin ya bagi beberapa orang itu bagus kok teori begini, nggak usah pakai praktek. Kalau malah praktek tambah bingung. Bener, nanti ketika misalkan kita misalkan praktek, mungkin ya terjun terjun langsung kita mungkin akan tambah bingung. Tetapi itu kebingungannya sementara. Nanti kita ketika sudah sampai hasil, apa yang kita dapatkan itu tidak akan sama. Jadi itu akan menjadi lebih kuat gitu. Karena yang kita dapatkan setelah diobrak-abrik, lalu kita tata lagi dengan yang
dari pertama sudah tertata dan nggak pernah diobrak-abrik terus ditata lagi, itu tentu saja lebih lebih kuat ya tataan yang sudah diobrak. Makanya ya di sini kita coba gitu ya untuk buat hal yang seperti itu. Meskipun ya wallah alam ini juga percobaan saya pertama mengajarkan dengan model seperti ini. Apakah nanti tambah bingungnya itu karena sayanya yang kurang bagus dalam menjelaskan, ataukah karena memang contoh yang dibawakan itu adalah contoh yang kurang tepat dan agak sulit? Wallah alam. Ya semoga 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 nggak ada masalah. Baik, di pertemuan sebelumnya, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hadis yang terputus ya, hadis yang sanadnya terputus, ada munqati, mu'allaq, mursal, mu'dhal, mudallas, dan mursal khafi. Kita akan coba ambil sekarang contoh hadis yang munqati. Nah, tapi sebelum itu, kita atau saya perlu menyampaikan beberapa hal baik, di sini kita bisa lihat ada 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 beberapa perangkat yang kita perlukan sebelum sampai kepada praktek. Yang pertama itu adalah sebuah website yang cukup powerful, yaitu ini app.turos.io. Ini adalah sebuah website yang di dalamnya eh, mencakup banyak kitab, banyak sekali kitab-kitab. Ya, kitab-kitab yang kita butuhkan itu kurang lebih ya di sini ada. Meskipun beberapa banyak juga yang tidak kita temukan ada di sini. Ada, cuma sayang sekali ini websitenya dia berbahasa Arab dan kita bisa lihat di sini ini semua full bahasa Arab. Ya, makanya sebenarnya untuk mempelajari ilmu Islam itu ya mau nggak mau memang harus bahasa Arab. Bahasa Arabnya harus kuat dulu. Karena kalau bahasa Arabnya tidak kuat, ya tidak akan bisa nih menyelam sendiri di dalam eh, lautan ilmu ini. Cuma karena dia bahasa Arab, kemarin saya juga sempat mencoba mencari-cari lagi gitu ya. Ada nggak sih kira-kira penyedia web gitu ya yang hadis tetapi dia berbahasa Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah saya ketemu di sini misalkan ada ini hadis.tazkiyah.ac.id. Nggak tahu ini siapa yang menyediakan, siapa developernya. Cuma secara umum dia bagus tampilannya. Tampilannya menarik. Ini bisa diubah dari terang ke gelap atau gelap ke terang. Bebas saja. Saya lebih serak dengan yang terang. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud ya, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darqutni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Asy-Syafi'i. 14 kitab ada di sini beserta terjemahannya. Cukup lengkap, meskipun masih banyak juga yang belum tercantum. Seperti Al-Muntaqa Ibn al-Jarud, kemudian Sunan Al-Baihaqi, dan masih banyak lagi. Tapi secara umum dia sudah cukup bagus. Di sini nah, kita akan coba pakai ini dan nanti ada beberapa fitur lain dari website ini juga yang mungkin akan membantu kita. Nah, misalkan kita ingin sekarang mencari hadis mauquf ya, bukan mencari bukan mauquf apa, munqati. Kita ingin coba melihat gimana sih bentukannya hadis yang munqati gitu. Kita mulai dari yang munqati dulu. Bentukannya itu seperti apa?
Nah, di sini kita bisa coba cari. Di sini ada sebenarnya search hadis, pencarian. Cuma dia kelemahannya itu dan kelemahan itu fatal ya menurut saya, meskipun meskipun eh, itu ya bisa juga, maksudnya ya sebenarnya mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi menurut saya ini cukup fatal, yaitu apa? Yaitu dia dalam pencariannya, misalkan kita mencari hadis tentang eh, tasbih ya, kita coba cari dengan bahasa Arab. Ini dia tidak bisa, nol pencarian hadis. Atau misalkan bahwasanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Misal, nol, nggak ketemu. Tapi kalau misalkan kita mencarinya dengan pencarian bahasa Indonesia, hingga misalkan ia mencintai, la yu'minu ahadukum. Nah, nah, ketemu kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Di sini bagus, dia udah ada langsung artinya ya. Di sini Sunan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Al-Muthanna, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata aku mendengar Qatadah menceritakan hadis dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW, salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga ia mencintai saudaranya. Atau dalam riwayat lain beliau mengatakan hingga ia mencintai tetangganya sebagaimana, kenapa dia sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hmm. Ini bagus, ini juga sudah, dia bisa mencari tapi pencariannya di dalam artinya. Dan di sini misalkan ada kata sehingga, ini tetap bisa kecari dengan keyword pencarian hingga ia mencintai. Saudara-saudara sekalian bisa dibuka juga barangkali. Ini apa namanya? Websitenya di hadis.tazkiyah.ac.id. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari sebuah hadis. Dan di sini misalkan hadisnya ternyata ada di Sunan At-Tirmizi. Oke. Hadisnya itu tentang Abu Abu Salati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma ja'a fi ruku'i was sujud, ya, tentang ruku. Nggak tahu apakah keluar. Muwatta, Muwatta. Hmm. Oke, ini agak lama untuk pemeriksaannya. Anggap saja tidak. Kita cek di Sunan At-Tirmizi. Nah, di dalam Sunan At-Tirmizi atau di dalam ininya ya, di dalam apa ini? Dalam mengklik satu kitab, ini kita bisa klik ada bahasa Arab nih, Sahih Bukhari yang bahasa Arab dia nanti berwarna kuning, atau Sahih Bukhari di sini, atau Imam Bukhari. Ini kalau kita klik Sahih Bukhari atau yang ini akan mengantarkan kita kepada kitab Sahih Bukhari dari awal dan masuk ke bab yang pertama. Hmm. Ini satu dua sampai misalkan las, hmm, sampai terakhir, terakhir banget. Jadi ini seolah-olah kalau kita mau membaca Sahih Bukharinya. Kalau kita klik Imam Bukharinya, ini akan mengantarkan kita kepada tarjamah atau biografi beliau. Cukup bagus. Kalau kita klik bagian sininya, bagian kitabnya, ini akan mengantarkan kita kepada kitab-kitab yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kita pengen coba Imam Tirmizi, ini ya, kita klik bagian kitab yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi. Oke, hadis yang kita
akan bahas itu dia hadis tentang sholat. Jadi di sini kalau kita klik kitab sholat, itu kita akan sama ya. Kita akan diantarkan pada kitabnya. Ini langsung dari awal kitab sholat sampai akhir kitab sholat. Nah, hadis akhirnya hadis 448. Ini nomor hadisnya ya. Hadis 448. Ini nomornya. Ada dari hadis 134 38 sampai 400 sekian tadi. Tapi kalau misalkan kita klik di bagian kanannya, di sini ada tulisannya bab. Nah, ini akan mengeluarkan kita, dia akan mengeluarkan apa ini bahasanya? Hmm, ya, inilah ya, yang dia mencantumkan bab-bab yang ada di dalam kitab ini. Jadi kitab ini maksudnya adalah satu bagian daripada Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi ada beberapa bagian. Bagian pertama misalkan kitab tentang bersuci, kitab tentang sholat, dan kemudian kitab tentang Jumat, dan begitu seterusnya. Lalu setiap kitab nanti akan berisi dengan bab-bab. Ini misalkan ada bab tentang pembuka sholat dan penutupnya, kemudian membuka telapak tangan saat takbir, dan lain-lain. Di dalam sebuah bab itu nanti ada satu hadis atau beberapa hadis. Ya, itu susunan umumnya. Nah, sekarang kita coba ingin mencari tentang tasbih tadi ya. Nggak tahu. Eh, Kalau misalkan kita mencari di sini, search hadis, dia akan tadi ke dia akan mencari ke semuanya. Dan tentu saja kita nggak ingin mencari di semuanya. Maka kita coba cari tentang tasbih. Dia sebenarnya ada di sini, bab tentang tasbih. Nah, itu yang ingin kita buka. Nah, cuma ini kalau kita cek satu persatu, nama-nama bab yang ada di sini itu bakal lama. Jadi saya biasanya akan gunakan eh, apa? Akan gunakan fitur pencarian dari browser. Sini misalkan saya akan klik Ctrl F, dan dia keluar. Hmm, nggak tahu apakah ketutupan dengan videonya. Ya, kalau saya klik Ctrl F, dia akan keluar pencarian seperti ini. Nah, tinggal kita cari aja misalkan at-tasbih, atau kalau misalkan di nah ini bertasbih ketika ruku dan sujud. Tuh, ruku tulisannya seperti itu ya. Dia pakai apa namanya? Ruku begitu. Pakai petik atas, bukan pakai K. Tadi saya carinya pakai K. Di sini misalkan. Nah, ini saya pakai K. Ya, nggak masalah. Ini yang ingin kita cari ini. Bab hadisnya itu ada di sini. Kita klik aja hadisnya, babnya. Itu kita akan diantarkan ke hadis nomor 242. Ya, dan itu juga salah satu kelemahan daripada hadis ini. Misalkan kita pengen hadis di nomor sekian secara khusus, itu kita nggak bisa nyari. Misalkan kita klik Imam Tirmizi, kita masukkan hadis nomor sekian, nggak bisa. Dia harus ke tadi, melewati kitab, bab, baru kemudian sampai ke hadisnya. Nggak bisa kita masukkan nomor 242 di sini untuk sampai kepada hadisnya. Hmm, oke. Apa lagi? Ini hadis yang akan kita bahas di Munqati. Di sini misalkan Sunan Tirmizi nomor 242, Hadatsana Ali bin Hujrin akhbarana Isa bin Yunus an ibn Abi Zi'bin an Ishaq bin Yazid Al-Huzali an Aun bin Abdullah bin Utbah an ibn Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalatha marrat faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalatha marrat faqad tamma sujuduhu wa dzalika adnahu. Oke. Ini matannya itu sampai di sini nih. Nah, jadi ini matannya. Matanya iza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi
sampai ke wazalika adnahu yang paling terakhir ini adalah matan daripada hadisnya. Oke, ini adalah matan daripada hadisnya. Dan di sini bisa kita lihat anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ini menunjukkan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang marfu, ya, karena yang mengatakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bahas di pertemuan awal-awal ya, bahwasanya hadis kita bagi menjadi tiga atau empat itu, ada yang mauquf, ada yang marfu, dan ada yang maqtu'. Ada satu lagi yaitu hadis qudsi. Di sini dia adalah hadis marfu'. Kenapa? Karena dia berasal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala iza raka'a ila akhirih. Bisa nggak ya kita? Nggak bisa di highlight kelas. Ini adalah matan hadisnya. Kalau di bahasa Arabnya, kita coba ke bahasa Indonesianya. Di sini bisa kita lihat. Mana ini? Nah, nih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian ruku lalu mengucapkan dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, maka rukuknya telah sempurna. Dan itu yang minimal. Kemudian ketika sujud mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la tiga kali, maka rukuknya telah sempurna dan itu yang minimal. Udah, ini adalah matan hadisnya. Jadi hadisnya berbicara tentang ruku, apa yang dibaca pada saat ruku dan sujud, dan berapa kali dibacanya. Ternyata kalau ruku dibaca Subhana Rabbiyal Azim tiga kali dan Subhana Rabbiyal A'la tiga kali. Dan itu ada dalil, ada 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 hadisnya. Ini hadisnya. Nah, di sini kalau kita pengen lihat rawinya siapa saja, di sini bisa kita lihat Haddatsana Ali bin Hujrin. Di sini berarti Ali bin Hujrin ini adalah orang yang men- men- menyampaikan hadisnya kepada Imam At-Tirmizi. Karena kan di sini Sunan At-Tirmizi, berarti karyanya Imam At-Tirmizi. Ali bin Hujrin, atau di sini misalkan Ali bin Hujr. Dia udah bagus di terjemahannya itu ketika satu rawi dikasih tanda ini kurung siku. Nah, ini menunjukkan kurung siku ini setelahnya menunjukkan seorang rawi. Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami. Maksudnya kepada kami siapa? Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mendapatkan hadis ini dari Ali bin Hujr. Ali bin Hujr mendapatkan hadisnya dari Isa bin Yunus. Kemudian Isa bin Yunus dapatnya dari Ibnu Abi Zi'bin. Ibnu Abi Zi'bin dapatnya dari Ishaq bin Yazid Al-Huzali, dari Aun bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW, ila akhir. Maka kita tahu bahwasanya sanatnya itu dari sini. Hadatsana Ibnu Mas'ud sampai anna Nabi sallallahu alaihi bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ini sanatnya. Kalau di terjemahannya itu dari sini sampai Ibnu Mas'ud. Ini adalah sanad daripada hadisnya. Udah kita singgung kan sanad, udah kita singgung matan, kita sudah singgung bahwasanya hadisnya marfu, bukan mauquf, bukan maqtu. Nah, kalau kita lihat terus kalau hadisnya itu cuma sampai sini doang, kalau sampai sini doang, nih ya. Terus Afan, sampai sini doang, ya, sampai wazalika adnahu ini, terus sisanya ini apa dong? Nah, ini silahkan dibaca lagi. Ini adalah komentarnya Imam At-Tirmizi terhadap sebuah hadis. Nah, ini juga yang merupakan salah satu ciri khas dari karyanya Imam At-Tirmizi. Karyanya Imam At-Tirmizi itu setiap hadisnya itu ada komentar Imam At-Tirmizi. Meskipun nggak semua ya, tapi eh, kebanyakan. Dan itu seperti metodenya Imam At-Tirmizi dalam membuat kitab sunan beliau atau kitab jami beliau. Ya, beliau metodenya adalah setiap hadis itu dikasih komentar. Nggak kayak Imam Bukhari, Imam An-Nasai, bahkan atau Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan imam-imam lainnya, yang mana ketika mereka ngasih hadis, sudah kasih hadis saja, tanpa dikasih komentar. Kalau Imam At-Tirmizi, enggak. Beliau, saya pengen kasih komentar semua hadis yang saya masukkan. Dan itu komentar-komentar beliau itu bagus. Dan kalau kita sebagai pelajar yang tadi dikatakan dengan metodenya Imam At-Tirmizi ini itu lebih pas gitu. Nah, itu salah satu metodenya Imam At-Tirmizi. Metode-metode lainnya kita eh, syarahnya ada juga syarah
Apanya maksudnya? Kalau syarah Imam Tirmizi banyak ah, syarah. Setiap kutubus tis'ah, setiap kutubus sittah itu juga ada syarahnya. Nah, metodenya Imam At-Tirmizi ini seperti itu tadi. Dan ada beberapa uh, hal lain gitu ya berkenaan dengan metodenya Imam At-Tirmizi seperti penggunaan Sahih, Hasan, dan juga nanti kita berharap ingin menyinggung metode-metode daripada uh, para penulis Imam para penulis Kutubus Sittah yang lainnya di daurah insya Allah tentang Kutubus Sittah gitu. Kita akan singgung insya Allah metode-metode dari imam-imam penulis kitab yang lainnya. Qala wa fil babi an Hudzaifah. Nah, qala di sini maksudnya berkata, ini bisa. Kemudian mana tadi? Hmm, ia berkata, ia berkata di sini maksudnya adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata dalam bab ini ada juga hadis dari Hudzaifah dan Uqbah bin Amir. Ini maksudnya apa? Kita nggak akan jelaskan di sini. Itu nanti Allah akan datang di pembahasan akhir banget. Kita akan coba bahas di akhir pembahasan tentang do'if ini. Tentang syawahid dan mutabaat. Qala Abu Isa. Nah, ini yang perlu kita soroti di sini. Qala Abu Isa. Berkata Abu Isa. Berkata Abu Isa, hadis bi Ibnu Mas'ud laisa isnaduhu bimuttasil. Aun bin Abdullah Ibni Utbah lam yalqa Ibnu Mas'ud. Sisanya ini nanti adalah komentar Imam At-Tirmizi terkait isi hadisnya. Kita nggak akan bahas. Oke? Nah, yang perlu kita soroti adalah komentar beliau yang ada di sini. Qala Abu Isa, Qala Abu Isa ini maksudnya adalah eh, Imam At-Tirmizi. Di sini bisa lihat Abu Isa berkata, hadis Ibnu Mas'ud sanatnya tidak bersambung. Apa alasannya wahai Imam Tirmizi? Karena Aun bin Abdullah bin Utbah tidak bertemu Ibnu Mas'ud. Ini adalah sanatnya, ini adalah komentarnya Imam At-Tirmizi. Beliau bilang bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud. Mana hadis Ibnu Mas'ud? Ini. Hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis yang sedang kita buka sekarang. Kita bisa lihat di sini yang merawinya, yang meriwayatkan itu adalah Ani bin Mas'ud. Nih, yang meriwayatkan adalah Ibnu Mas'ud. Oke, beliau bilang hadis Ibnu Mas'ud sanatnya tidak bersambung. Berarti ada masalah di sanatnya. Dari segi apakah bersambung atau tidak. Kenapa wahai Imam Tirmizi? Apa alasannya? Karena Aun bin Abdullah bin Utbah tidak bertemu Ibnu Mas'ud. Mana Aun bin Abdullah ini? Aun bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Mas'ud. Jadi ternyata Aun ini tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Di sini bisa kita lihat di bahasa Indonesianya Aun bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud. Aun ternyata tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Sekarang kita coba ingat-ingat lagi eh, apa yang sudah kita bahas di pertemuan berkaitan dengan hadis yang syarat diterimanya hadis, bahwasanya sebuah hadis itu untuk mengetahui apakah dia bersambung atau tidak, itu adalah dengan mengecek lafaz yang digunakan. Lafaz yang digunakan. Kemarin kita singgung kalau dia menggunakan kata haddasana atau akhbarona atau qala lana atau yang semacamnya, ya, maka bisa dipastikan, bisa dipastikan kalau rawinya memang bisa dipastikan selama rawinya yang mengatakannya itu bukan orang yang pembohong, bisa dipastikan hadisnya bersambung. Kenapa? Karena orang yang mengatakan hadasana atau akhbarona tadi itu memang bertemu langsung dan mendengar langsung hadis tersebut dari gurunya. Coba di sini misalkan ada kata hadasana Ali bin Hujrin. Ya, kalau kita lihat artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Berarti kan antara Ali bin Hujr kepada Imam At-Tirmidzi itu bersambung. Imam At-Tirmidzi mendengar langsung hadisnya dari Ali bin Hujr.
Akhbarana Isa ibnu Yunus. Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. Ini juga bisa kita lihat. Lafaznya adalah akhbarona. Di sini hadasana, di sini akhbarona. Bersambung. Nah, tapi kita lihat di sini setelah akhbarona Isa bin Yunus itu an Ibni Abi Zaid. Di dalam terjemahnya dari Ibnu Abi Zaid. Kata dari itu memungkinkan bertemu langsung, mendapatkannya langsung, dan memungkinkan juga ada perantara di sana. Meskipun hukum asalnya itu dianggap bersambung. Dianggap si rawi tadi itu bertemu langsung dengan gurunya tadi. Hukum asalnya seperti itu. Tapi dalam beberapa konteks, gitu ya, kata an itu bisa digunakan untuk menghapus seseorang. Misalkan, saya punya guru saya punya gurunya lagi, gitu. Saya pengen hapus, saya nggak pengen sebutkan guru saya, misalkan. Atau misalkan begini, saya punya guru, ya, dan suatu ketika, ya saya sering hadir ke guru tersebut. Suatu ketika misalkan saya tidak hadir di guru tersebut, akhirnya teman saya yang hadir. Gitu. Suatu ketika pada saat pertemuan tersebut, ketika saya tidak hadir dan teman saya hadir, guru saya misalkan mengatakan sebuah perkataan yang cukup bagus dan saya ingin menukilnya. Nah, tentu saja nggak bisa saya di sini mengatakan haddatsana syaikhi, misal telah menceritakan kepada kami guru kami. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak mendengarnya langsung. Sedangkan haddatsana atau akhbarona itu hanya digunakan ketika kita mendengarnya langsung. Nah, saya mendengarnya dari siapa? Saya mendengarnya dari teman saya yang hadir. Teman saya cerita, oh tadi seru banget. Beliau bilang gini, 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 gini. Kalau misalkan kita menggunakan hadasana, kita harus ke teman kita. Hadasana sodiki, gitu ya, atau hadasana zamili, itu. Teman saya bilang kepada saya begini, 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 dari gurunya, dari guru kami, seperti ini. Nah, tapi kalau kayak gitu, nanti kan sanatnya jadi nazil. Masih ingat pembahasan terkait nazil dan ali, sanat yang rendah dan tinggi. Sanat yang tinggi itu adalah ketika rawinya sedikit. Sedangkan sanad yang rendah itu adalah ketika rawinya banyak. Kalau misalkan saya cantumkan teman saya di situ, hadisnya atau sanadnya itu menjadi sanad yang nazil. Karena ada perantara. Semakin banyak rawinya, semakin rendah. Tapi kalau saya hapus teman saya, maka sanadnya menjadi tinggi. Nah, cuma bisa nggak kita hapus? Bisa saja. Dengan apa? Dengan menggantikannya tidak menggunakan haddasana, tapi menggunakan an. An siapa? Itu an syaikhi misalkan. Langsung dari. Karena kata dari ini memungkinkan adanya perantara dan memungkinkan tidak adanya perantara. Maka di sini kata dari Ibnu Abi Zaibin itu mungkin, dua-duanya mungkin. Meskipun kalau hukum aslinya itu tidak ada perantara. Maka oke, nggak ada masalah. Kita anggap saja tidak ada perantara. Dari Ishaq bin Yazid al-Huzali, ini juga sama pakai an lagi. Dari Aun bin Abdullah bin Utbah. Ini juga pakai dari lagi. Kemudian dari Ibnu Mas'ud. Ini juga pakai dari lagi. Nah, yang menjadi sorotan kita di sini itu adalah ini antara Abdullah bin dari Aun bin Abdullah bin Utbah dengan Ibnu Mas'ud. Keduanya ini itu kalau kata Imam Tirmizi tidak pernah bertemu. Ya gimana bisa apa kalau begitu kalau Aun bin Abdullah bin Utbah ini tidak pernah bertemu, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa eh, kalau misalkan Aun bin Abdullah bin Utbah ini tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, bagaimana Aun bin Abdullah bin Utbah bin apa Abdullah Aun bin Abdullah bin Utbah ini bisa meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud?
pasti ada perantaranya. Mana perantaranya? Tidak disebutkan di sini. Apakah berarti berbohong? Enggak. Kenapa enggak? Karena di sini Aun bin Abdullah bin Utbah menggunakan kata an. Dan kata an ini ya boleh di sana ada perantara, boleh tidak ada. Tapi ya para ulama sudah tahu, oh ini ada masalah di sini. Jadi mereka ketika mendengar hadis ini, seperti Imam Tirmizi, langsung tahu, langsung kasih komentar. Bahwasannya ternyata eh, Amun bin Abdullah bin Utbah itu tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang kita, kalau kita sudah tahu ya, hadisnya bahwasanya ternyata tidak bersambung, maka kita tahu bahwasanya hadisnya itu berarti tidak memenuhi syarat diterimanya hadis. Karena salah satu syarat diterimanya hadis adalah sanadnya harus bersambung. Dan di sini sanadnya itu tidak bersambung. Sanadnya terputus. Oke, berarti hadisnya dhaif bisa dibilang, tapi ya sebenarnya nanti kita nggak bisa ya menghukumi. Kita di sini cuma latihan singkat saja, sangat apa ya? Kita Saya cuma ingin menggambarkan saja. Adapun nanti ya, kesimpulan akhirnya apakah hadisnya dhaif atau hasan ataukah sahih itu nanti bisa dinamis. Itu dia lagi-lagi ilmu hadis ini dia adalah ilmu yang dinamis, enggak yang paten yang saklek seperti matematika yang satu tambah satu pasti dua. Bukan ilmu yang pasti, tapi dia dinamis. Mungkin ini, mungkin itu kita ambil kemungkinan kuat begitu. Nah, di sini Alun bin Abdullah bin Utbah itu tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Berarti hadisnya mubdo, hadisnya itu terputus, sanadnya tidak bersambung, dan mungkin untuk awal kita akan sebutkan hadisnya sebagai hadis yang dhaif. Kita sebutkan hadisnya sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ada Aun bin Abdullah bin Utbah yang tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud ini. Nah, kan kemarin kita sudah sempat singgung juga bahwasanya hadis yang tidak bersambung sanadnya itu ada 6 macamnya. Ada yang munqati, mu'dal, mudallas, mursal khafi, mu'allaq, dan mursal. Dia masuk ke dalam kategori yang mana? Ini masuk ke dalam kategori yang munqati. Karena putus dan putusnya itu di tengah. Maka dia tidak bisa disebut sebagai mu'allaq, tidak bisa disebut sebagai mursal. Dan putusnya cuma satu. Meskipun bisa juga dua. Tapi selama tidak ada indikasi, kita anggaplah putusnya satu. Oke. Nah, di dalam website ini itu salah satu fitur yang cukup bagus juga adalah kita bisa lihat di bagian bawahnya di sini. Ini ada 3 tombol share, tentu saja kalau share lah ya. Ini kita tidak gunakan. Eh, ada hadis serupa, ada sanad. Kita coba klik saja bagian sanadnya dan boom. Ini adalah hadisnya. Kita bisa lihat di sini ada dari ini maksudnya dari atas ini dari sahabat ya sampai ke orang gurunya Imam eh, Imam At-Tirmizi, Ali bin Hajar. Ini cukup ya, salah satu kekurangannya harusnya bukan Hajar ya tapi Hujar, Ali bin Hujrin. Ini di atasnya udah bener nih Ali bin Hujr. Ini juga Ali bin Hujar udah bener, tapi kok di sininya malah Ali bin Hajar. Salah ya ini ya. Isa bin Yunus ini juga. Jadi setiap rawinya itu nanti dibuat seperti ini. Dan ini bisa kita lihat antara Aun bin Abdullah bin Utbah dengan Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib itu ada rawi yang terputus. Ada rawi yang terputus. Rawi terputusnya siapa?
Ya wallah alam. Kita tidak tahu. Oke. Tapi yang menarik adalah dari sanad ini apa namanya? Adalah siapa Abdullah bin setiap rawinya ini yang muncul itu bisa kita klik ya. Misalkan di sini Abdullah bin Mas'ud kita klik kalangan ini berarti derajat dia apakah dia sahabat ataukah tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau rawi biasa. Seperti yang sudah kita singgung. Pakai lagi kan. Nasabnya Al-Hazli Al-Madani. Ini nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Qafil bin Habib. Kunyahnya Abu Abdurrahman, lakopnya Ibnu Ummi Abdin, kemudian negeri hidupnya Kufah, negeri wafatnya Madinah. Tahun wafatnya itu 32 Hijriah. Oke. Kemudian komentar ulamanya sahabat. Bisa? Di sini itu nol. Nol di sini maksudnya ya nggak ada yang memberikan komentar. Tapi kalau beliau sudah tahu beliau adalah seorang sahabat. Oke, kalau beliau adalah seorang sahabat dan di sini bisa dilihat ya, diingat-ingat tahun wafatnya 32 Hijriah. Kita coba cek sekarang Aun bin Abdullah bin Utbah. Hmm, di sini beliau tabiin kalangan biasa. Kalangan biasa ini maksudnya nanti tabiin dia nggak nggak cuma dalam satu tingkatan, ada tabiin yang lebih senior, tabiin yang lebih junior, tabiin yang biasa, yang di tengah-tengah. Nasabnya Al-Huzali sama juga karena Aun bin Abdullah bin Utbah ini itu adalah kalau nggak salah ya adalah keponakannya, bukan keponakannya. Jadi Ibnu Mas'ud itu punya saudara namanya Utbah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya saudara namanya Utbah bin Mas'ud. Utbahnya itu kalau nggak salah ya ini. Jadi Ibnu Mas'ud punya saudara yang mana saudaranya tersebut itu punya cucu yaitu Aun ini. Berarti siapa? Ini adalah Ibnu Mas'ud itu adalah saudara dari kakeknya Aun dan Aun adalah cucu dari saudaranya Ibnu Mas'ud. Nah, gitu. Di sini sayang sekali tidak ada negeri wafat dan tahun wafatnya. Tapi di sini bisa kita lihat komentar ulamanya Yahya bin Ma'in, Sikoh, Ahmad bin Hambal, Sikoh, Ibnu Hajar al Asqalani bilang bahwasanya orang ini Sikoh. Tapi meskipun dia Sikoh, ternyata tadi ya katanya Imam At-Tirmizi, orang ini atau Aun ini itu tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Tidak pernah bertemu dengan kakek, bukan saudara dari kakek. Mungkin saja. Hmm. Ini adalah hadisnya. Kita cek rawi lainnya. Di sini ada Ishaq bin Yazid. Hmm. Komentarnya majhul. Kita cek lain. Di sini ada Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abi Zaibin. 158. Banyak komentarnya. Kemudian Isa bin Yunus. Lebih banyak lagi komentarnya. Dan bisa kita lihat lah ya. Ini kenapa Ali bin Hajar gitu ya. Harusnya Ali bin Hijr. Ali bin Hujar. Falas. Ini adalah contoh daripada hadis yang munqati. Silahkan sampai di sini jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Barangkali ada yang masih bingung terkait satu contoh ini. Saya nggak tahu ternyata satu contoh bisa sampai 1 jaman. Eh, Mungkin kita tidak akan bahas semuanya ya, tapi ya silahkan sebelum kita coba, saya ingin coba bahas beberapa hal. Kita coba ambil satu contoh lagi.
Baik, kita coba lanjutkan kita coba ambil satu hadis lagi ya. Kita coba ambil hadis yang ada di dalam Imam At-Tirmizi lagi. Masih mencerna. Oke, kita coba ambil hadis yang ada di dalam Sahih Sahih Sunan Imam At-Tirmizi lagi. Kita cek kitab, lalu kemudian kita bisa lihat di sini ada di bagian kitab puasa ya, tentang puasa di musim dingin. Kita coba cari aja, ada nggak ya? Kita coba cari di sini dingin misalkan. Ya, puasa ketika musim dingin membeku. Kenapa ada membekunya segala? Segala. Musim dingin cukup babu majaa bisaumi fisyita. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. eh Mohon maaf, perlu diulang. Ini perlu diulang agar lebih paham. Di bagian mananya? Yang hadis sebelumnya atau hadis yang sekarang? Kita belum mulai hadis yang sekarang. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ambil hadis itu ya. Habis hadis yang baru. Dia modelnya mirip meskipun beda. Coba kita lihat. Di sini qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Sufyan an Abi Ishaq. Ini ada an ya. An Abi Ishaq an Numair bin Uraib an Amir bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghanimatul baridatu as-sawmu fi syita. Hmm. Qala Abu Isa hadza hadisun mursalun an Amir bin Mas'ud bil akhir. Di sini kita bisa lihat pertama kita perlu tahu dulu mana sanatnya, kita perlu tahu dulu mana matanya. Dalam membaca hadis ya, itu basic dulu. Ya, karena kalau kita nggak tahu sanatnya mana, matanya mana, dan kalau misalkan di Imam Tirmidzi mana komentarnya Imam Tirmidzi, perlu kita pisahkan. Oke, di sini misalkan, lalu kita coba ini deh, nggak usah dibedain. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Abu Ishaq, dari Numair bin Uraib, dari Amir bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, berarti dari telah menceritakan sampai dari Amir bin Mas'ud dari Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sanadnya. Ini ya, sampai di sini. Mana matanya? Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Ini al-ghanimatul baridatu as-saumu fi syita. Yaitu al-ghanimah al-baridah di sini ada diartikan yang paling mudah. Kenapa dari ada yang paling murah, paling mudah ya? Ialah berpuasa di musim dingin. Ghanimah itu kan harta rampasan perang. Baridah itu dingin. Maksudnya adalah harta rampasan perang yang dingin. Maksudnya bagaimana harta rampasan perang yang dingin? Jadi orang dulu itu ketika berperang pasti kan panas dan susah, dan ketika menang itu digapai dengan usaha yang susah payah. Oke, tapi ketika ada ghanimah al-baridah itu maksudnya adalah sesuatu yang sangat banyak, sesuatu yang merupakan harta rampasan perang, tentu saja kan enak ya harta orang lain yang halal gitu ya.
yang kita dapatkannya itu dengan mudah, yang kita dapatkan tanpa perang, yang kita dapatkan tanpa susah payah. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ghanimatul baridah. Apa? Puasa di musim dingin. Musim dingin kita tahu ya, bahwasanya kalau musim panas itu kan memang waktu siangnya lebih panjang dan waktu malamnya lebih pendek. Tapi kalau musim dingin kebalikannya, waktu malamnya lebih panjang dan waktu siangnya lebih pendek. Maka ketika berpuasa di musim dingin itu enaknya ya dia apa namanya? Enaknya dia jarak antara sahur dan berbukanya itu tidak terlalu lama karena waktu siangnya lebih sedikit. Itu tentang hadisnya. Oke, yang ingin kita soroti adalah sekarang matannya. Di sini ada Muhammad bin Bashar, lalu ada Yahya bin Sa'id, lalu ada Sufyan, ada Abu Ishaq, ada Numair bin Umaib, dan ada Amir bin Mas'ud. Apa masalahnya di hadis ini? Apa masalahnya di hadis ini? Kita bisa lihat di sini Abu Isa maksudnya adalah Imam At-Tirmizi berkata, ini merupakan hadis mursal. Kenapa wahai Imam Tirmizi? Kenapa engkau bilang bahwasannya hadis ini hadisnya mursal? Amir bin Mas'ud tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah bapak Ibrahim bin Amir Al-Qurashi yang mana Syu'bah dan Sa'ur meriwayatkan hadis dari ini nggak terlalu kita perlu soroti. Yang ingin kita soroti adalah di sini. Amir bin Mas'ud tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masih ingat hadis kemarin kita singgung. Kalau hadisnya itu terputusnya di mana saja, terputus di mana saja, kita sebut dengan munqati, baik di awal, baik di tengah maupun di akhir. Kalau hadisnya itu terputus dua rawi yang berurutan, dua atau lebih dan berturutan, itu kita sebut dengan mu'dhal. Tapi kalau hadisnya terputus di awal sanad, ini kita sebut mu'allaq. Kalau hadisnya terputus di akhir atau pada saat sahabatnya, maksudnya sahabatnya itu tidak disebutkan, langsung ke tabiin. Ini ya, tabiin kita sebut dengan mursal. Nah, tadi disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya adalah hadis yang mursal. Kenapa mursal? Karena berarti harusnya siapa namanya? Di sana tadi akhirnya akhir daripada sana tadi harusnya tabiin, bukan sahabat. Lalu langsung dari tabiin tersebut ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita temukan di hadis ini. Bisa kita lihat di hadis ini. Yang terakhir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Amir bin Mas'ud. Dan Amir bin Mas'ud ini itu tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi, apakah kita sebut sebagai sahabat? Tidak, karena syarat agar seseorang dikatakan sahabat itu ada berapa? Kemarin kita sebutkan dia ada tiga ya. Pertama dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia nggak bertemu, gimana bisa kita bilang sahabat? Yang kedua, dia bertemunya dalam kondisi mukmin, dalam kondisi beriman, dan yang ketiga, dia wafat dalam keimanan. Dan dia udah nggak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dia tidak bertemu dengan Rasul, kita letakkan derajatnya di derajat tabi'in. Dan kalau dia tabi'in meriwayatkan langsung kepada Rasul, ini yang kita sebut dengan hadis mursal. Pasti ada sahabi di situ yang tidak disebutkan oleh tabi'in tadi yang jatuh. Ya. Di sini misalkan kita coba cek lagi ya, kita klik bagian sanad. Nah, kita bisa lihat di sini Amir bin Mas'ud
bin Umayyah bin Khalaf, kepada Numair, kepada Amr, begitu seterusnya. Di atasnya Nabi SAW memang di dalam fitur ini tidak disebutkan. Jadi langsung rawi yang pertama, yaitu Amir bin Mas'ud bin Umayyah bin Khalaf. Yang mana ternyata kalau kita cek, nah ini dia. Ini dia. Kalau kita lihat Amir bin Mas'ud bin Umayyah bin Khalaf, ini kalau di website ini, di bagian fitur tentang cek rawinya, dia kalangannya disebutkan sebagai sahabat. Padahal apakah dia sahabat atau bukan? Kalau kata Imam Tirmizi tadi, dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan tidak bertemu, berarti otomatis bukan sahabat. Nasabnya Al-Jamhi, negeri punya Kufah. Nah, kita lihat di Ibnu Hibban. Beliau bilang siqah. Oke. Ibnu Hibban, itu ketika beliau memberikan komentar siqah, hmm, meskipun ini saya ragu apakah Ibnu Hibban mengatakan benar-benar siqah atau cuma menyebutkan orang ini di kitab siqat beliau. Karena biasanya beliau hanya menyebutkan saja. Tapi kalau hal kita bisa lihat komentarnya Ibnu Hajar Al Asqalani dikatakan bahwa dikatakan itu maksudnya pila pendapat yang tidak kuat gitu. Dikatakan bahwa dia adalah sahabat. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi juga berkomentar status sahabatnya diperselisihkan. Apakah dia sahabat atau bukan itu diperselisih. Makanya di sini perlu kita cek dulu orang yang akan kita bahas. Apakah orang sanatnya tadi. Apakah orang tersebut itu benar-benar sahabat atau bukan? Nah, ternyata tadi Amir, kalau kata Imam Tirmizi, kalau kita cuma ngelihat perkataannya Imam Tirmizi, langsung kita katakan hadisnya mursal, seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmizi. Kenapa? Karena Amir bin Mas'ud tidak pernah bertemu dengan Rasul dan tidak pernah bertemu dengan Rasul berarti tabi'in dan berarti hadisnya mursal. Tapi kalau dia ternyata adalah sahabat, berarti hadisnya salim, hadisnya sahih, bukan sahih, maksudnya dia nggak ada kecacatan dari segi kebersambungan sanadnya. Nah sekarang kita coba kan akhirnya kan begini. Masalahnya nanti di Amir bin Mas'ud ini. Amir bin Mas'ud ini seperti apa jadinya dia? Statusnya apa dia? Apakah dia sahabat ataukah bukan? Kalau di fitur ini, di website ini, atau di aplikasi ini, dia bilang beliau adalah sahabat. Dan kita nggak tahu nih beliau atau website ini penyedianya menyebutkan sahabat apa alasannya. Padahal Imam Tirmizi bilang bahwasanya dia itu tidak bertemu dengan Rasul dan Ibnu Hajar bahkan mengatakan dikatakan ini menunjukkan kelemahan pendapat tersebut dikatakan bahwa dia adalah sahabat. Nah, kita perlu cek. Gitu. Ceknya kemana? Ceknya para ulama sudah membuat kitab-kitab khusus di situ, kitab-kitab yang membukukan nama-nama para sahabat, gitu. Dan juga mengurus lah perkara tentang Amir bin Mas'ud ini. Hanya saja sayang sekali buku tersebut wallah alam ya apakah ada gitu ya website yang menyediakan atau adakah terjemahannya, tapi yang pasti dia di eh, ada kitabnya bahasa Arabnya dan kitab tersebut bisa kita akses lewat website ini. Misalkan kitab tersebut kita coba ambil ya, ah, Tamiz Tamizu bukan, namanya adalah Al-Isobah, ini karyanya Imam Ibnu Hajar. Al-Isobah di Tamyiz Sahabah, kita cek di dalam kitab ini apakah siapa tadi? Amir bin Mas'ud itu adalah sahabat atau bukan? Kita coba cari aja Amir ibnu Mas'ud. Nah, di sini kita bisa lihat
Hmm. Amir ibnu Mas'ud ibnu Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Al-Jumahi ya, nggak tahu di sini kenapa kok al-Jamhi. Harusnya al-Jumahi. Lahu hadisun inda Tirmizi, meskipun wallahu alam ya, ini hal-hal seperti ini tidak bisa dikiaskan, cuma biasanya seperti ini al-Jumahi. Lahu hadisun inda Tirmizi bi isnadin sahihin ila Abi Ishaq an Numair ibn Qarib an Amir ibn Mas'ud qala Rasulullah asamu fi syita al-ghanimatul baridah. Ini hadis yang kita bilang tadi. Qala Tirmizi hadza hadisun mursal. Kalau kata Imam Tirmizi ini adalah hadisnya mursal. Wa qala, nah, bahkan komentar juga sama dari Imam Bukhari. La sohbata lahu wala sama. Dia tidak pernah. La sohbah itu maksudnya berarti dia tidak pernah eh, punya sahabat, tidak memenuhi syarat sahabat, wala sama. Dan dia juga tidak pernah mendengar dari Rasulullah. Qala Abu Dawud. Abu Dawud pernah bertanya kepada siapa? Sa'altu Ahmad an. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Abu Dawud gurunya adalah Imam Ahmad. Allahu sohbah, apakah dia punya sohbah? Apakah dia memenuhi syarat sahabat? Faqala la adri, aku tidak tahu. Tapi ada Mus'ab, yaitu gurunya Imam Ahmad, yang mengatakan lahu sohbah. Nah, jadi beberapa ulama seperti Imam Tirmizi dan Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya dia bukan sahabat. Tapi beberapa ulama lain mengatakan bahwasanya dia adalah sahabat. Kemudian komentarnya Ibnu Hibban, dia bilang, Yarwil Marasil, dia meriwayatkan hadis-hadis mursal. Wa man za'ama anna lahu suhbatan bila dalalah faqad wahim. Barang siapa yang dia mengira bahwasannya orang ini yaitu Amir bin Mas'ud itu adalah sahabat tanpa ada dalil, maka dia telah salah. Kemudian Imam Ahmad, komentarnya Imam Ahmad sendiri di sini, wa qala al-Baghawi an Muhammad bin Ali an Ahmad, ma ara lahu suhbah. Imam Ahmad setelah sebelumnya ditanya, beliau di dalam kesempatan lain berkata bahwasanya aku tidak berpandangan bahwasanya dia termasuk sahabat. Meskipun temannya Imam Ahmad yaitu Imam Ibnu Ma'in di sini ya waqalat duri ani Ibnu Ma'in, ini Ibnu Ma'in temannya Imam Ahmad bilang lahu sahbah. Waqala Ibnu Sakan, Ibnu Sakan komentar juga rawah hadisaini mursalaini wa laysa tahu sahbah. Qultu ila akhirih um, ila akhirih. Ini komentar apa di sini nanti ada beberapa manakib ya. Manakib itu kisah-kisah menarik tentang beliau, tentang Amir bin Mas'ud. Dicantumkan juga oleh Imam bin Mahdi. Tapi kesimpulan akhirnya adalah atau bukan kesimpulan akhir. Secara ringkas setelah kita baca teks-teks para ulama tadi, kita temukan memang lebih banyak yang mengatakan bahwasannya orang ini yaitu Amir bin Mas'ud bukanlah sahabat. Dan kalau bukan sahabat, maka dia hadisnya mursal. Dan dengan ini kita uh, bisa hukumi bahwasanya hadisnya mursal. Dan ketika mursal, dia dhaif. Di sini disebutkan dia dhaif oleh Abu Thahir Zubair Ali Zayan. Nggak tahu ini siapa. Eh, kemungkinan beliau adalah Zubair Ali Zain. Orang Pakistan, orang Pakistan. Mungkin mereka adalah beliau adalah gurunya orang yang membuat website ini. Karena setiap hadisnya banyak daripada hadis-hadisnya itu udah dikomentarin apakah sahih ataukah dhaif oleh ini dicantumkan di akhirnya. Ini adalah hadis yang kedua. Contoh untuk hadis yang mursal. Silahkan sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya atau ada yang kebingungan, ada yang perlu dijelaskan, barangkali bisa disampaikan. Mungkin pengen lebih lama lagi, cuma nggak tahu lah. Silahkan.
Oke, kita coba ambil cepat aja. Satu hadis lagi. Dari tadi satu hadis lagi. Nggak apa-apa, kita coba ambil satu hadis lagi. Ini cepat aja untuk contoh yang mu'allaq. Yang mu'dal, mudallas, mursal khafi, wallahu alam. Hmm, kita bisa cek dia. Oke, saya share screen. Astagfirullah. Sebentar. Oke, saya coba share screen. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari tentang mu'allaqah ini di hadis tentang kitab sholat, tentang tidur, ya. Naumur rijali fil masjid 421. Di sini kalau kita lihat di dalam fitur ini itu dia langsung kita disuguhi dengan hadisnya. Hadis 421, Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah. Ini nggak ada masalah. Sahih Bukhari sahih gitu. Cuma yang jadi masalah adalah ada yang tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari di dalam website ini. Maka kita coba cek langsung ke dalam Sahih Bukhari-nya, misalkan ya, di bab yang sama, bab tadi tentang Naumur Rijal, ya sama ya babnya, Naumur Rijali fil Masjid. Ini kita klik dan kita bisa lihat ini, Babu Naumir Rijali fil Masjid. Waqala Abu Qilabah an Anasin qadima rahtun min Uqlin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu fi suffah. Waqala Abdurrahman ibn Abi Bakar kana ashabu suffatil fuqara. Baru kemudian hadisnya. Jadi judul hadisnya itu cukup ada nih judul hadisnya, lalu kemudian ada beberapa riwayat, baru setelah itu masuk ke hadisnya ini. Yang mana di sini ini hadisnya, kalau yang ini hadisnya 429 dicantumkan di sini. Cuma beda nomornya. Ini 421, yang di sini 429. Oke, ini hadisnya nggak masalah. Yang kita ingin soroti itu adalah hadis yang ini. Waqala Abu Kilabah an Anas. Ini juga riwayat. Tetapi kalau kita lihat di sini Imam Bukhari langsung bilang waqala Abu Kilabah an Anasin qadima rahtun min Uqlin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu fi suffah. Ada qadima itu datang, rohtun itu sekelompok orang, min Uqlin. Uqlin ini nama satu baninan ya, qabilah minal Arab. Ala Nabi, mereka datang ke Nabi, fakanu fi suffah, dan mereka bermalam nginepnya di suffah. Suffah ini tempat di masjid di mana di situ orang-orang yang tidak punya tempat tidur, tidurnya di sana. Makanya ada ahlu sufah seperti sahabat Abu Hurairah dan beberapa sahabat lain. Nah, yang diingin kita soroti adalah bagian ininya. Wa qala Abu Kilabah. Di sini Imam Bukhari langsung qala Abu Kilabah. Berarti dari Imam Bukhari ini langsung ke Abu Kilabah. Apakah Imam Bukhari pernah bertemu dengan Abu Kilabah? Ternyata tidak. Berarti kan ada yang jatuh, ada yang terputus. Dan terputusnya itu di awal. Dari Imam Bukhari langsung ke Abu Kilabah. Jadi terputusnya di awal. Kemarin kita contohkan, kita sebutkan teorinya di, nah ini. Ini
Hadis mu'allak itu ini ini nomor enamnya kita, atau nggak harus kita ya, bisa seperti Imam Bukhari yang menulis kitab Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Langsung ada satu yang diloncat nomor tujuhnya, Fani nomor tujuh, eh, diloncat ke nomor lima, ke Abu Kilabah, konteks kita tadi dari Anas itu. Dan yang terputus kalau di dalam status atau di dalam Imam Bukhari tadi itu kemungkinan besar bukan cuma satu orang, tapi dua atau tiga, ya, karena Abu Kilabah ini cukup cukup ini Syamilah ke karena Abu Kilabah ini cukup cukup jauh wafatnya dengan Imam Bukhari. Kemungkinan dua atau tiga atau bahkan bisa empat orang antara Imam Bukhari dengan Abu Kilabah. Dan secara tidak langsung dia berarti hadisnya selain mu'allaq karena jatuhnya letaknya di awal, dia juga kita sebut dengan mu'dal. Kenapa? Karena yang jatuh itu dua orang berturutan, di dua rawi berturutan seperti itu. Ini yang berkenaan dengan hadis yang mu'allaq. Ya, wallahu alam, itu pembahasan kita pada hari ini. Ya. Mungkin akan dirasa susah, ada yang mungkin tidak dipahami. Nggak ada masalah, it's okay. Saya berusaha tadi untuk agak melambatkan, tapi kalau misalkan ternyata masih susah dipahami, eh, silahkan coba disampaikan bagian mananya, di bagian bingungnya yang gimananya. Bagusnya memang ketika praktek ini itu kita tidak, maksudnya bagusnya baik saya maupun Ustadz dan Ustadzah sekalian itu juga membuka apa yang kita buka di sini sehingga kerasa. Nah, silahkan nanti setelah ini bisa coba dicek sendiri, dicek-cek lagi, dan di murojaah lagi. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Ini pertemuan kita pada pada hari ini. Insya Allah setelah ini mungkin tidak akan, atau untuk pertemuan ini kita tidak akan kasih tugas karena kita hitung ini sebagai pertemuan spesial. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi membahas hadis yang tidak memenuhi syarat kedua, yaitu rawinya tidak adil. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi. Nanti setelah membahas rawi yang tidak adil itu tidak apa, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rawi yang tidak adil, kita akan coba buat lagi model seperti ini dengan contoh-contoh dan praktek. Karena kalau cuma teori saja tanpa praktek itu kadang susah. Praktek memang susah di awalnya, tapi nanti ketika terbiasa itu lebih mudah. Itu dan mungkin lebih terbayang itu ketika kita membahas teori. Itu barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.